Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryatin, NIM C1K019063, kelas A. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Seks Reversal Ikan Nila Merah melalui perendaman larva menggunakan aromatase inhibitor. Seperti yang kita ketahui, produksi ikan nila di Indonesia menduduki urutan ketiga terbesar untuk ikan kolam air tawar setelah ikan mas dan ikan tawes. Laju pertumbuhan ikan nila berkelamin jantan sekitar 20%, lebih cepat daripada betina. Rendaman daging ikan nila jantan dengan sistem monoseks kultur tunggal kelamin sangat menguntungkan monoseks kultur. Juga dapat mencegah pemijahan liar sehingga dihasilkan ikan yang berukuran besar dan seragam. Pada umumnya, untuk memproduksi monoseks jantan dilakukan melalui teknik seks reversal dengan menggunakan hormon melalui perendaman, penyuntikan atau melalui pakan. Namun, perendaman beberapa hormon mulai dibatasi karena bersifat karsinogenik dan limbahnya berpotensi menimbulkan polusi pada lingkungan. Aromatase inhibitor sebagai alternatif merupakan bahan kimia bukan hormon yang bersifat non-steroid dan telah digunakan untuk terapi penyembuhan dan pengobatan kanker pada manusia, serta mudah terurai sehingga tidak mencemari lingkungan perairan. Aromatase inhibitor berfungsi menghambat kerja aromatase dalam sintesis estrogen sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan konsentrasi estrogen yang mengarah pada tidak aktifnya transkripsi dari gen aromatase sebagai feedback-nya. Langsung saja bahan dan metodenya, pemijahan induk dan inkubasi larva. Larva ikan nila merah yang digunakan berumur 9 hari dari hasil pemijahan secara alami. Untuk memperoleh larva ikan tersebut dilakukan pemijahan induk ikan nila merah pada bak semen ukuran 250 x 200 x 100 cm. Dengan perbandingan jantan dan betina 1:3 selama pemeliharaan, induk diberi pakan berupa pelet dengan frekuensi 3 kali per hari dan dilakukan sampling telur setiap 7 hari sehingga didapatkan telur dari hasil pemijahan tersebut. Telur yang didapat diinkubasi pada akuarium ukuran 30 x 20 x 20 cm dengan aerasi kuat dan penambahan biru metilin untuk mencegah jamur. Selanjutnya, perendaman dan pemeliharaan larva. Perendaman di dalam air yang mengandung aromatase inhibitor dilakukan pada ikan nila merah setelah berumur 9 hari dengan dosis 0 atau kontrol 10, 20, dan 30 mg per liter selama 10 jam dan kepadatan 100 ekor per perlakuan. Pemberian pakan dilakukan setelah larva berumur 3 hari menggunakan artemia sampai 7 hari dan selanjutnya menggunakan dapnia sampai hari ke-14. Cacing diberikan setelah larva berumur 15 hari sampai 60 hari yang dikombinasikan dengan pakan udang yang berkadar protein 40% dan berbentuk crumble 1, 2, dan MS3. Pemeliharaan selanjutnya dilakukan pada bak semen dengan menggunakan jaring ukuran 200 x 200 x 100 cm menggunakan pakan komersil berkadar protein 32% yang berdiameter 2 mm sampai ikan berumur 90 hari. Frekuensi pemberian pakan sebanyak 3 kali per hari secara ad libitum untuk pakan alami dan ad satiation untuk pakan buatan. Untuk pengamatannya, adapun yang diamati yaitu parameter yang diamati meliputi presentasi jenis kelamin jantan, tingkat kelangsungan hidup larva setelah perendaman dan akhir penelitian. Ciri morfologi ikan seperti bobot dan panjang tubuh. Penentuan jenis kelamin dilakukan dengan pewarnaan asetokarmin pada gonad yang telah dicacah dan diletakkan di atas gelas objek. Preparasi histologis juga dilakukan dengan menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin yang kemudian diamati menggunakan mikroskop. Hasil dari
penelitian ini yaitu pemberian aromatase inhibitor tidak berpengaruh terhadap presentasi kelamin jantan ikan nila merah. Pada taraf kepercayaan 95%, yang diduga akibat kurang efektifnya dosis yang digunakan melalui perendaman larva umur 9 hari selama 10 jam, presentasi kelamin jantan tertinggi sebesar 59,51%, tercatat pada hasil perendaman dengan dosis 20 mg per liter. Dosis aromatase inhibitor yang digunakan ini mengacu pada penelitian sebelumnya, yaitu pada dosis yang sama 20 mg per liter. Dapat menghasilkan presentasi kelamin jantan sebesar 82,22% melalui perendaman pada embrio fase bintik mata. Pemberian aromatase inhibitor melalui perendaman pada fase larva kurang efektif karena terlalu jauh untuk mencapai organ target, yaitu otak. Perlakuan pengarahan kelamin dengan cara perendaman hormon akan masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang, kulit, dan gurat sisi. Sehingga dengan cara ini tidak semua hormon masuk ke dalam tubuh ikan. Aromatase inhibitor masuk ke dalam tubuh larva melalui proses difusi karena perbedaan konsentrasi antara media perendaman dengan larva. Seperti halnya hormon, aromatase inhibitor diduga masuk secara difusi. Aromatase inhibitor yang masuk ke dalam sel akan langsung berhubungan dengan dalam sel aktif dari enzim dan mengikatnya sehingga sisi aktif tersebut tidak ditempati oleh substrat alami. Pemberian aromatase inhibitor pada periode waktu 9-13 hari setelah menetas melalui pemberian pakan dengan dosis 500 mg per kilogram dapat menghasilkan presentasi kelamin jantan sebesar 74%. Walaupun hasil yang diperoleh tidak berbeda nyata, tetapi indikasi seks reverser pada ikan nila merah melalui perendaman larva umur 9 hari yaitu peningkatan presentasi kelamin jantan sebesar 16,48% dari kontrol, ditemukan ikan hermafrodit pada semua perlakuan kecuali pada kontrol diduga disebabkan oleh dosis inhibitor yang rendah dan waktu perlakuan yang kurang lama untuk mempengaruhi proses diferensiasi kelamin jantan pada saat otak dalam keadaan labil, sehingga proses diferensiasi kelamin tidak berjalan sempurna. Munculnya ikan hermafrodit pada umumnya disebabkan oleh penggunaan dosis hormon yang rendah. Tidak ditemukannya ikan hermafrodit pada kontrol berhubungan dengan tidak diberikannya aromatase inhibitor, sehingga perkembangan gonad berlangsung secara alamiah. Pada saat ini belum diketahui dosis yang dapat menyebabkan kematian pada ikan, namun perlu diperhatikan hormon steroid misalnya. Terdapat kecenderungan pemberian dosis yang terlalu rendah menyebabkan proses pengerahan jenis kelamin kurang sempurna dan sebaliknya dapat menyebabkan ikan menjadi steril, abnormalitas, dan bahkan dapat menyebabkan kematian ikan. Untuk perendaman yang efektif, perlu diperhatikan hubungan konsentrasi dan lama perendaman. Umumnya, perendaman dengan dosis yang tinggi membutuhkan waktu perendaman yang singkat dan sebaliknya. Selain karena dosis aromatase inhibitor dan waktu perlakuan yang kurang tepat, faktor lingkungan sangat berpengaruh, terutama faktor suhu air pemeliharaan. Dari studi terbaru telah diketahui bahwa suhu merupakan faktor lingkungan yang berperan cukup besar terhadap jenis kelamin pada ikan. Namun, responnya bervariasi tergantung pada jenis ikan. Pengaruh suhu terhadap jenis kelamin ikan Polypsis lucida berbeda untuk tiap strain. Pada ikan Carassius auratus diketahui bahwa pemeliharaan pada temperatur yang rendah akan menghasilkan presentasi betina antara 80-100%. Sedangkan pada suhu normal 25-27 derajat Celcius akan dihasilkan jenis kelamin jantan lebih tinggi berkisar antara 60-70%.
Pemberian aromatase inhibitor melalui perendaman larva selama 10 hari tidak berpengaruh terhadap tingkat kelangsungan larva umur 9 hari setelah menetas pada taraf kepercayaan 95%. Demikian juga pada akhir penelitian, pemberian aromatase inhibitor tidak berpengaruh terhadap tingkat kelangsungan hidup ikan nila merah pada taraf kepercayaan 95%. Tingkat kelangsungan hidup ikan nila merah selama penelitian berkisar antara 72 sampai 87%. Tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi menggambarkan kondisi pemeliharaan dan kondisi fisiologi yang baik, serta kualitas air yang mendukung pertumbuhan ikan. Seperti yang terlihat pada grafik. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu perendaman larva ikan nila merah Oreochromis sp umur 9 hari selama 10 jam pada aromatase inhibitor tidak berpengaruh terhadap presentasi kelamin jantan, namun berpeluang menghasilkan ikan hermafrodit. Rendaman tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat kelangsungan hidup ikan sampai hari ke-90 masa pemeliharaan. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Apabila ada taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.